Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 46. Jika memang sudah cinta, tak ada yang bisa mencegah. Banyak perempuan sebaya Arum yang dia temui memilih jalan pintas untuk cepat kaya dengan menjadi simpanan om. Apalagi yang memiliki paras cantik sudah pasti dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk menggait lelaki hidung belang. Arum permisi keluar dari kamar Arya, jantungnya berdetak kencang saat bersebelahan dengan Arya. Tak dipungkiri oleh Arum, lelaki yang lebih dari setengah abad itu masih terlihat seksi dan berotot. Apalagi saat Arya mengenakan pakaian ketatnya membuat Arum tertunduk malu sendiri, padahal Arya bersikap biasa saja padanya. Arya sedikit sedih mendengar cerita Arum. Jati dirinya membuat Arum tak percaya diri, padahal dia sangat cantik, hanya saja tidak terawat. Beberapa bulan sudah Arum bekerja pada Arya, membuatnya tahu kebiasaan Arya dan apa yang Arya sukai dan tidak. Arya pun sudah banyak bergantung pada Arum. Pagi ini Bila mendatangi rumah Arya, perut Bila sudah tampak membesar membuatnya sedikit kesulitan untuk bergerak. Hati Mbak, kelihatannya berat ya, ucap Arum melihat pada perut Bila. Bila sedikit sesak menahan nafasnya. Bila terkekeh geli melihat Arum yang ketakutan melihatnya bergerak. Nanti saat Mbak Arum hamil, Mbak Arum juga akan begini kok. Kata suami saya itu sudah kodratnya perempuan hamil dan melahirkan. Ini salah satu keistimewaan kita para perempuan, Mbak. Makanya ada yang bilang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena 9 bulan kita membawa perut besar ke sana, kemari tanpa mengeluh, ujar Bila sambil mengelus perutnya pelan. Jadi pengen hamil deh, ceplos Arum sambil menutup mulutnya. Hahaha, cari suami dulu Mbak baru bisa hamil, ujar Bila terkekeh. Arya yang hendak memanggil Arum untuk membuatkannya teh hangat seketika berhenti karena melihat Arum dan Bila yang sedang asik mengobrol. Arya memutuskan untuk ke dapur sendiri. Kondisi Arya saat ini sudah sembuh total. Tapi dia banyak bergantung pada Arum sehingga membuatnya tak memperbolehkan Arum berhenti. Malam ini Arum memberanikan diri untuk menemui Arya. Karena sudah 2 hari dia mendapatkan kabar kalau ibunya tengah sakit, dia ingin melihat keadaan ibunya. Pak, apa boleh saya izin untuk beberapa waktu ke depan? Tanya Arum pelan. Kamu mau kemana? Tanya balik Arya. Saya mau mengunjungi ibu saya, Pak. Beliau sakit dan meminta saya untuk pulang, jawab Arum pelan. Dia takut Arya tak memperbolehkannya. Baiklah, saya beri kamu waktu 1 minggu di sana.
jika ibumu sudah membaik segera pulang kemari, saya masih membutuhkanmu. Ucap Arya memberikan izin pada Arum. Sebenarnya berat bagi Arya memberikan Arum izin, tapi dia juga tak ingin terlihat sebagai majikan yang kejam. Arum tersenyum lega, dia bisa pulang meskipun hanya seminggu, sudah cukup untuk merawat ibunya yang tengah sakit, pikirnya. Ai, kamu lihat nggak gelagat Papa dan Mbak Arum saat terlihat sangat akrab, ujar Bila pada Farel. Memang seharusnya begitu kan, yang agar Arum bekerja lebih rileks tanpa rasa takut pada majikannya. Tapi aneh deh Hai, Papa lebih perhatian, ujar Bila lagi. Jangan pikir yang aneh. Aneh yang percaya saja pada Papa. Tapi kalaupun Papa ada rasa suka pada Arum, tak ada salahnya kan? Mereka tak ada yang terlihat pernikahan. Status Papa duda dan Arum perawan. Oke saja jika mereka bersama, jawab Farel santai. Tapi aku tidak mau Wai. Meskipun Mbak Arum baik, tapi dia terlalu muda untuk menjadi istri Papa. Artis saja banyak yang menikah dengan perempuan muda, yang tak ada salahnya. Jika memang sudah cinta, tak ada yang bisa mencegahnya. Lagi pula umur Papa saja yang sudah tua. Kalau wajahnya masih awet muda. Dulu awalnya aku menilai Papamu berumur 45 tahun saat bertemu, cebik Farel. Papa memang rajin olahraga dan menjaga kesehatannya. Hanya jiwa playboynya saja yang sulit berubah. Aku takut jika Mbak Arum hanya dijadikan pelarian oleh Papa, ungkap Bila jujur hatinya sedikit ragu. Aku yakin Papamu sudah berubah, yang tak mungkin dengan kejadian yang menimpanya ini tak dijadikannya pengalaman hidup. Apalagi dengan adanya kecelakaan kemarin. Aku dengar dari Kenzo Papa tak pernah lagi keluar rumah. Jika tak penting, dia malah banyak menghabiskan waktunya di rumah. Kita lihat saja nanti, yang kenapa jadi kita yang berdebat sedangkan Papa santai saja, lanjut Farel memeluk tubuh Bila yang sudah sangat besar. Bu, panggil Arum yang melihat kondisi ibunya baik. Baik saja, Ibu Arum sedang duduk di depan rumah. Ada apa ini? Kenapa ibunya berbohong dengan kondisinya? Padahal Arum tengah bekerja mencari uang untuk keluarganya. Rum, masuk dulu, ucap ibunya menuntun Arum yang terlihat bingung. Rum, maafkan Ibunduk, Ibu minta maaf, isak ibunya. Kenapa Bu? Tanya Arum lagi. Kamu harus menikah dengan Pak Abdullah, ucap Ibu Arum mengisak. Apa Ibu tidak salah bicara Bu? Kenapa Bu? Tanya Arum sedikit membentak ibunya. Ayahmu meninggalkan hutang pada Pak Abdullah cukup banyak Rum. Dulu ayahmu berjanji akan membayarnya, tapi kenyataannya sampai dia meninggal dia tak mampu membayarnya.
Dan rumah ini yang menjadi gadaiannya Rum. Jika kamu menolak kita harus segera meninggalkan rumah ini. Lalu, tanya Arum lagi sambil menatap adik yang terlihat sedih. Pak Abdullah merelakan hutangnya asal kamu mau menikah dengannya Rum. Bu, apa ibu sadar berucap begitu? Mana mungkin aku mau jadi istri ketiga Pak Abdullah Bu? Dia sudah punya 2 istri. Aku tak ingin menjadi pelakor dalam rumah tangganya, ucap Arum. Kamu tidak pelakor Rum, Pak Abdullah yang menginginkanmu menjadi istrinya. Tapi aku tidak Bu, potong Arum. Berapa lagi hutang kita Bu? Tanya Arum. Sekitar 150 juta Rum. Uang sebanyak itu untuk apa dengan ayah? Ayahmu tak pernah meminjam uang sebanyak itu Rum. Dulu hanya 70 juta untuk pengobatan nenekmu dan sisanya dibelikan ayah kebun di belakang rumah kita, jelas Ibu Arum. Lintah darat, rentenir, umpat Arum tak suka pada Pak Abdullah, meskipun usia Pak Abdullah jauh di bawah Arya. Arum lebih sudi berdekatan dengan Arya, meskipun Arum pernah mendengar cerita kalau Arya seorang petualang wanita. Tapi sampai detik ini Arya sangat menghargai Arum. Apa karena Arum bukan seleranya atau Arya memang sudah berubah? Bu, aku akan coba cari pinjaman dulu Bu. Jumlahnya terlalu besar, ucap Arum pada ibunya. Kemana Rum? Tak akan ada yang percaya pada kita. Keluarga kita miskin tak akan mampu menggantinya Rum. Memang benar yang dikatakan Ibu Arum, tak ada yang percaya pada keluarga mereka. Selama ini saja tak ada yang membantu mereka baik dari pihak keluarga ataupun tetangga. Arum masuk ke dalam kamarnya, dia ingin menghubungi Arya untuk meminjam uang. Tapi Arum merasa tidak sopan karena baru beberapa bulan bekerja sudah lancang untuk meminjam sebanyak itu. Sudah pasti Arya tak akan percaya padanya. Arum memilih beristirahat dulu menenangkan pikirannya sejenak. Pagi ini Arya tampak tak bersemangat. Semua yang dia kerjakan ada saja yang salah. Mulai dari salah kostum hingga sampai salah memakai kaos kaki karena tak fokus. Sepertinya Arum tak bisa pergi lama kalau begini, gumam Arya pelan. Dia seperti orang kehilangan arah. Bik, saya berangkat dulu ke kantor. Jika Arum pulang katakan padanya untuk membereskan pakaian saya di kamar, ujar Arya. Maaf Pak, bukannya Arum izin seminggu, ucap Bik Mirna mengingatkan Arya. Astaga, Arya menepuk keningnya sendiri. Dia lupa kalau Arum sedang izin, mungkin efek tak pernah berjauhan. Sudah seminggu berlalu, Arum belum juga menunjukkan batang hidungnya untuk pulang. Sedangkan Arya sudah uring.
Uringan di rumahnya, apapun yang dia kerjakan tak ada yang beres, selalu ada yang salah. Bahkan beberapa pelayan di rumah sering menjadi amukan Arya. Kondisi kamar Arya sudah seperti kapal pecah. Dia tak mengizinkan pelayanan lain membereskannya. Hari ini Arya berniat menyusul Arum. Dia segera menghubungi Kenzo untuk meminta alamat rumah Arum. Kenzo sedikit curiga, tapi dia tak mau menanyakan. Jika memang Arum berjodoh dengan papinya, Kenzo tak akan melarang. Dengan berbekal alamat yang dikirim oleh Kenzo, Arya segera ke rumah Arum. "Maaf, apa ibu tahu rumah Arumi?" tanya Arya pada salah satu perempuan yang hampir sebaya dengannya. "Kenapa cari Arum?" tanya perempuan tersebut ketus. "Dia bekerja di rumah saya, gajinya belum saya selesaikan," ucap Arya berbohong. "Bapak lurus di depan, pas simpang depan, belok kiri. Bapak lihat rumah sebelah kiri yang sedang ramai. Di sana rumah Arum," jelas perempuan tersebut. "Dek, ramai? Kenapa? Apa ibu Arum meninggal? Ini yang membuatnya tak pulang," batin Arya. "Keramaian? Ada apa, Bu?" tanya Arya penasaran. "Oh, itu si Arum mau menikah dengan Pak Abdullah Juragan Kerbau. Tapi sayang jadi istri ketiga," celetuk ibu tersebut seperti tak suka. "Menikah? Kenapa Arum tak pernah bilang sama sekali? Bahkan menjadi istri ketiga," gumam Arya pelan. "Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu," ucap Arya tergesa masuk kembali ke mobilnya. Hati Arya gusar. Dia tak menyangka kalau Arum pulang untuk menikah. Padahal dia izin ibunya sakit. Arya segera menepikan mobilnya di pekarangan rumah Arum. Memang terlibat sangat ramai. Entah kapan acara ini akan digelar. Yang jelas banyak tamu undangan dan ada janur kuning di depan rumah Arum. Arya segera turun dari mobilnya. Dia ingin bertanya langsung kenapa Arum membohonginya. Tanpa mengucap salam lagi, Arya celinguk mencari sosok Arum, tapi tak dia temukan. "Maaf mengganggu, apa saya bisa bertemu Arum?" tanya Arya pada perempuan yang sedikit lebih tua darinya. "Bapak siapa?" tanya perempuan tua itu menatap tajam pada Arya. "Saya majikan di mana Arum bekerja," jelas Arya. "Pak Arya, maaf Pak, saya tidak tahu. Arum sedang di kamar dihias karena nanti malam dia akan menikah." Ucap Ibu Arum sopan. Dia pikir Arya datang karena diundang oleh Arum. "Maaf sebelumnya, bisa saya bicara pada Arum sebentar?" ujarnya meminta izin. Ibu Arum diam sejenak. Dia tak yakin Arum mau bertemu orang lain karena sejak semalam dia hanya mengurung diri di kamar. "Saya tak bermaksud apa, Bu. Saya hanya ingin bicara sebentar saja." Ponsel Arum tak bisa dihubungi.
Jelas Arya, dia pikir Ibu Arum tak mengizinkannya. Memang sudah 2 hari ini Arum mematikan ponselnya karena sudah putus asa. Coba Ibu temui Arum dulu jika dia tak ingin bertemu saya. Saya akan pulang, lanjut Arya dan diangguki Ibu Arum. Tak berselang lama, Ibu Arum kembali lagi bertemu Arya dan mengizinkannya masuk ke dalam kamar Arum. Arya melangkah pelan masuk ke dalam kamar Arum yang sudah dihias seperti kamar pengantin. Banyak taburan bunga mawar dan rangkaian bunga di dalamnya. Arum menundukkan kepalanya tak berani menatap Arya. Kenapa tak mengatakan padaku kalau kau akan menikah? Tanya Arya kecewa. Maaf Pak, maafkan saya, jawab Arum pelan. Kenapa Rum? Apa gaji di rumahku kecil sehingga kau memilih menjadi istri ketiga? Juragan Kerbau, cecar Arya. Dek, dari mana Pak Arya tahu? Batin Arum. Apa fasilitas yang aku berikan kurang? Katakan kau mau berapa? Ujar Arya dengan nada tinggi. Arum tak bisa menjawab, air mata turun. Tubuhnya melemah, dia hanya tertunduk menahan pusing di kepalanya. Semalaman Arum menangis, dia tak mengerti mengapa Tuhan mengujinya sebegini berat. Menikah dengan Pak Abdullah bukan keinginannya, terbayang pun tak pernah akan menjadi istri ketiga. Arum berdiri tapi tubuhnya ambruk karena merasakan pusing yang teramat di kepalanya. Arum, pekik Arya panik. Arum membuka matanya dan melihat sekeliling ruangan. Arya duduk termenung di kursi yang ada di kamar Arum sedangkan Ibu Arum menemani Arum di ranjangnya dengan menggosok pelan tangan Arum. Bu, panggil Arum pelan. Arya segera bangkit dan mendekat pada Arum. Ada yang sakit Rum? Tanya Arya khawatir. Arum menggelengkan kepalanya, saat ini dadanya sesak. Karena sebentar lagi akan menjadi seorang istri dari lelaki yang sudah mempunyai istri. Arum mengisak di pangkuan ibunya. Kenapa Nduk? Jangan menangis lagi. Ibu Arum mengusap kepala Arum pelan. Dia tahu anaknya ini sedih, tapi dia sudah bisa bernafas lega karena semuanya sudah diselesaikan Arya di saat Arum pingsan tadi. Bersambung.